Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menampilkan hasil wawancara nelayan Dinas Perikanan dan Kelautan di wilayah Tanjung Pinang. Baiklah, pertama-tama kenalkan, nama saya Fazil Maulana Iksan dan ini kawan saya Muhammad Erik Susanto. Selanjutnya ada Restu Prasetyo dan juga ada Rahmat Hidayat Taris. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencarian hasil laut di Indonesia. Para nelayan biasanya bermukiman di daerah pesisir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencarian dan tinggal di desa-desa atau pesisir. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para nelayan berdasarkan hasil wawancara kami terhadap Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Bapak Mutfi Akhyar, SPI, penulis memperoleh dan mengetahui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di Tanjung Pinang. Yang pertama itu, nelayan sering menghadapi resiko keselamatan yang tinggi saat mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan. Isu ini mencakup kekurangan peralatan, keselamatan, cuaca buruk, dan kecelakaan di laut. Selain itu, kesejahteraan nelayan juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan kondisi kerja yang keras dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Yang kedua, nelayan sering menghadapi masalah terkait dengan akses terhadap sumber daya perikanan yang cukup, terutama akibat dari praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, perubahan iklim, dan persaingan dengan industri perikanan besar. Yang ketiga, nelayan sering menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait dengan fluktuasi harga ikan, biaya produksi yang tinggi, dan kurangnya akses pasar yang menguntungkan. Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan. Yang pertama, terdapat program subsidi atau bantuan khusus yang ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi para nelayan. Program ini bertujuan untuk membantu para nelayan dalam menghadapi biaya tinggi untuk BBM yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan. Di Tanjung Pinang, terdapat program bantuan simulan perpanjangan usaha perikanan atau BSPUP yang mencakup bantuan untuk pemenuhan kebutuhan BBM bagi para nelayan. Program ini memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk kartu BBM kepada para nelayan untuk memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, program-program lain seperti program bantuan alat tangkap dan kapal juga dapat membantu para nelayan dalam mengurangi biaya operasional mereka. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemberian subsidi dari awal hingga sampai ke tangan penerima subsidi. Di sini ada beberapa proses atau mekanisme pemberian subsidi untuk kebutuhan BBM bagi nelayan yang melibatkan beberapa tahapan, seperti tahapan berikut. Yang pertama itu ada identifikasi penerima studi, yaitu penerima atau lembaga terkait melakukan identifikasi nelayan yang memenuhi syarat untuk memenuhi bahan subsidi BBM. Kriteria tersebut dapat meliputi ukuran kapal, jenis perikanan, dan wilayah operasi. Yang kedua adalah pendaftaran verifikasi nelayan yang menerima syarat, kemudian mendaftarkan untuk penerima subsidi BBM. Pada tahap ini, mereka harus memberikan informasi dokumen yang diperlukan untuk diidentifikasi seperti nomor registrasi kapal dan usaha perikanan. Yang ketiga, kuota atau jumlah subsidi. Setelah diverifikasi, pemerintah atau lembaga terkait menetapkan kuota dan jumlah subsidi BBM yang akan diberikan kepada setiap nelayan berdasarkan kebutuhan operasional mereka. Yang keempat adalah distribusi kartu atau alokasi subsidi. Nelayan yang telah terverifikasi kemudian menerima kartu BBM atau alokasi subsidi dalam bentuk lainnya dapat digunakan untuk memperoleh BBM dan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Yang kelima adalah penggunaan dan pelaporan. Nelayan menggunakan subsidi BBM tersebut dalam operasi penangkapan ikan mereka.
Mereka juga mungkin diharuskan untuk memberikan laporan penggunaan subsidi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dan di poin ke-6 yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Pemerintah atau lembaga terkait melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program subsidi tersebut untuk memastikan bahwa subsidi disalurkan dengan tepat dan efisien sesuai dengan tujuan program. Baiklah, selanjutnya evaluasi dan pemantauan pemerintah atau lembaga terkait, yaitu ada 6. Yang pertama adalah forum diskusi dan pertemuan, yaitu instansi terkait dapat mengadakan forum diskusi atau pertemuan dengan perwakilan nelayan atau kelompok nelayan untuk mendengarkan langsung masukan dan kendala yang dihadapi oleh para nelayan tentang terkait bahan bakar. Yang kedua adalah survei dan wawancara, yaitu melakukan survei dan wawancara langsung dengan nelayan untuk mendapatkan informasi tentang pola penggunaan BBM, tentang yang dihadapi dan harapan yang terkait kebijakan subsidi BBM. Yang ketiga adalah kelompok fokus, yaitu mengadakan kelompok fokus dengan nelayan untuk mendalami isu-isu terkait BBM dan mendapatkan wawasan mendalam tentang kebutuhan mereka. Yang keempat adalah konstruksi publik, yaitu mengadakan konsultasi publik atau pertemuan terbuka untuk memperoleh masukan dari nelayan atau pihak-pihak lainnya terkait kebijakan subsidi BBM. 5. Yaitu media sosial dan platform. Memanfaatkan media sosial dan platform untuk berkomunikasi dengan nelayan, mengumpulkan masukan dan menyampaikan informasi terkait kebijakan subsidi yang diterima nelayan. Poin ke-6 yang terakhir adalah pendekatan komunitas, melibatkan tokoh dan pemimpin lokal dalam melakukan komunikasi dengan nelayan untuk memahami kebutuhan mereka dan membangun kepercayaan terhadap saling dari dua belah pihak. Selanjutnya, langkah-langkah preventif untuk mengatasi potensi krisis pasokan BBM bagi nelayan. 1. Mendorong nelayan untuk diversifikasi sumber energi dengan memperkenalkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti mesin-mesin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar atau bahkan teknologi energi terbaru seperti panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Kedua, membangun sistem pengelolaan rantai pasokan yang efisien untuk memastikan pasokan BBM yang stabil dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan atau risiko yang dapat mengganggu pasokan. Yang ketiga, membangun rencana darurat dan kesiapan dalam menghadapi potensi krisis pasokan BBM, termasuk penyediaan cadangan BBM, peralatan darurat, dan prosedur penanganan krisis. Selanjutnya, program yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses nelayan terhadap nelayan yang mengalami kekurangan alat tangkap. Yaitu pertama ada program bantuan alat tangkap BAT. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan yang membutuhkan, terutama yang berada di daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan sosial ekonomi yang tinggi. Bantuan alat tangkap ini dapat berupa jaring, pancing, perahu, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan perikanan. Yang kedua, pemerintah juga menyediakan KUR khusus untuk nelayan guna mendukung biaya pembelian alat tangkap dan peralatan perikanan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada nelayan untuk mendapatkan pembiayaan dengan suku bunga rendah sehingga mereka dapat memperoleh alat tangkap yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu program pelatihan dan pendampingan. Pemerintah memberikan program pelatihan dan pendampingan kepada nelayan dalam penggunaan alat tangkap yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa nelayan mendapatkan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka. Pertama, pemerintah melakukan pembentukan badan usaha milik nelayan, BUMDes. Pemerintah mendorong pembentukan BUMDes di berbagai daerah perikanan untuk membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka. BUMDes dapat membantu negosiasi harga yang lebih adil dengan pembeli hasil tangkapan
serta membantu nelayan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Yang kedua, pembentukan kelompok nelayan. Pemerintah juga mendorong pembentukan kelompok nelayan atau koperasi perikanan yang dapat bekerja sama dengan pemasaran hasil tangkapan. Dengan berkolaborasi, nelayan dapat memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam negosiasi harga dengan pembeli. Baik, materi kita selanjutnya adalah rencana proyek. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap para nelayan dan pihak instansi yang terkait, di sini kami mengambil pemerintah atau Dinas Perikanan dan Kelautan. Di sini kami akan melakukan 3 rencana proyek kami yang akan kami lakukan. Yang pertama itu ada mengadakan skill training. Dengan diadakannya skill training ini, kami berharap kepada para nelayan bisa mencari suatu pekerjaan baru yang dapat mereka kuasai dikala mereka tidak sedang melaut, yang biasanya dikarenakan karena cuaca buruk, seperti sekarang ini yang sedang terjadi, yaitu angin utara. Yang kedua itu melakukan sosialisasi. Kami sebagai mahasiswa dapat melakukan program sosialisasi di beberapa bidang terhadap para nelayan maupun keluarganya. Sosialisasi ini bisa mencakup mengenai pentingnya pendidikan, meningkatkan nilai jual beli tangkapan, hasil tangkapan mereka yang bisa dijadikan sebagai produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, serta peraturan-peraturan dalam penangkapan sumber daya laut. Yang ketiga itu adalah menjadi perantara antara nelayan dan pemerintah. Dengan adanya kami mahasiswa sebagai perantara akan dapat membantu para nelayan untuk membantu menyampaikan permasalahan-permasalahan serta aspirasi dari para nelayan kepada pemerintah terkait. Dengan adanya usaha ini, kami berharap adanya respon balik dari pemerintah demi kesejahteraan para nelayan yang khususnya ada di Tanjung Pinang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada para nelayan di Tanjung Pinang, terungkap bahwa mereka menghadapi berbagai permasalahan ekonomi atau kesulitan terhadap sumber daya perikanan yang cukup dan tantangan keamanan saat berlayar ke laut. Mayoritas nelayan menyatakan bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Selain itu, permasalahan administratif terkait pembelian bahan bakar subsidi juga menjadi penghambatan, khususnya bagi nelayan yang tidak memiliki pendidikan formal. Meskipun para nelayan telah menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk sembako, uang, dan peralatan, mereka masih merasa bahwa kesejahteraan mereka jauh dari mencukupi. Keluhan juga mencakup kesulitan dalam mendapatkan subsidi bahan bakar, terutama karena persyaratan administratif yang sulit dipenuhi oleh nelayan kecil. Masalah cuaca buruk dan krisis pasokan bahan bakar yang juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Tanjung Pinang telah merespon permasalahan ini dengan mengimplementasikan program bantuan stimulan perpanjangan usaha perikanan atau BSPUP untuk memberikan subsidi bahan bakar kepada nelayan. Proses pemberian subsidi melibatkan identifikasi penerima, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan kuota, distribusi kartu atau alokasi subsidi, penggunaan, pelaporan, dan evaluasi. Komunikasi dengan nelayan dilakukan melalui berbagai metode seperti forum diskusi, survei, konsultasi publik, dan media sosial. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah preventif untuk mengatasi krisis pasokan bahan bakar, termasuk mendorong diverifikasi sumber energi dan membangun sistem pengelolaan rantai pasokan yang efisien. Selain itu, program bantuan alat tangkap, pelatihan, dan pendampingan dilaksanakan untuk meningkatkan akses nelayan terhadap peralatan perikanan yang diperlukan. Strategi pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan juga diimplementasikan melalui pengaturan kawasan konservasi, pengaturan alat tangkap, dan pengawasan terhadap kegiatan perikanan ilegal. Dengan demikian, upaya pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan mata pencaharian para nelayan di Tanjung Pinang. Baiklah, begitu saja hasil presentasi kami tentang hasil wawancara mengenai
permasalahan nelayan yang ada di Tanjung Pinang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.